Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sekarang Asgar Jaya TV akan berkolaborasi dengan Devina Soksi untuk melakukan wawancara. Dan sekarang narasumbernya yang akan kita gali semuanya dari seorang yang sangat ahli ya dan sangat pakar dalam bidang politik, dan beliau ini memang sudah tidak diragukan lagi lah integritasnya dalam bidang politik, dalam kenegaraan dan lain sebagainya. Yaitu kita akan berbicara dengan Bapak Insinyur Ali Wongso. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Aduh, Abang juga didampingi oleh yang cantik. Wah, yang cantik, yang ayu. Ya, dia Kang dari Jeng Mas juga. Ayu. Soksi juga. Oh, Soksi juga. Ya. Kang Jeng Mas Ayu Tumenggung. Wina Ayu. Panjang banget itu. Berapa senti itu namanya itu? Itu sudah dipendekin. Tapi akhirnya dipanggilnya namanya jadi Kang Jeng Mami. Betul sekali. Pemain sinetron dong kalau gitu. Betul. Gitu. Bang, ini kita sekarang ini kan nggak apa-apa. Kita akan membahas yang orang lain mungkin tidak bahas. Kan sekarang yang viral itu di berita-berita adalah mengenai utang piutang. Tapi nggak tahu utang piutang siapa. Kita ini yang ada pengaruhnya terhadap negeri inilah ya. Ini mengenai pengumuman atau rilis daripada Transparansi Internasional, yaitu mengenai IPK ya, mengenai IPK-nya ya, Indeks Persepsi Korupsi yang menurun dari 38 menjadi 34 untuk Indonesia ini. Saya ada berita ya dari untuk IPK ini nih, mungkin Abang nanti kita bisa bahas bareng-bareng, Bang. Yeah. Bisa dielaborate gitu ya, bisa diskursus lah di sini. Ini ada pernyataan dari Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan ini dari breaking news dari Mon News ya, Monitor News. Mon News itu Monitor News, Bang. Dia menyatakan bahwa saya juga ingatkan kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Kemudian beliau juga melanjutkan lagi, Bang, dalam statementnya itu, Presiden juga mendorong agar rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Emang bentuknya sebagai bagaimana sih, Bang, undang-undang mengenai perampasan aset koruptor itu? Baik, terima kasih Kang Dani. Siap, Bang. Ini jumpa lagi nih sama Kang Dani. Iya, udah lama kita nggak jumpa ya, Bang ya. Iya. Jadi memang kita ya tentu senang ya. Iya, Bang. Memberikan apresiasi dan dukungan kita kepada Bapak Presiden kita, ya, Pak Jokowi, dengan responnya yang ya saya kira sangat tegas. Ya. Beliau merespon rilis daripada Transparansi Internasional itu, ya, di mana indeks persepsi korupsi atas Indonesia itu menurun. Ya. Itu menunjukkan warning, ya, yang serius bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana mencegah dan memberantas korupsi secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang, memang korupsi ini boleh dikata sudah ya membudaya bagi bangsa ini. Ketika masa sebelum reformasi, betul, Orde Baru, ya, korupsi itu kan ya merupakan satu masalah yang menghambat kemajuan bangsa. Bahwa ada agenda reformasi kemudian pada tahun 98 itu penghapusan KKN, korupsi, kolusi nepotisme. Ya. Nah, jadi itu dimaksudkan adalah bagaimana KKN ini, korupsi ini harus dihapus, karena ini menghambat kemajuan bangsa. Bahkan kalau boleh saya katakan merupakan akar masalah bangsa ini. Korupsi itu ya. Untuk maju. Iya. Nah, jadi persoalannya sekarang ya
20 tahun lebih reformasi, Ya. agenda ini berjalan. Nyatanya, ya itu tadi seperti rilis daripada Transparansi Internasional. Iya, iya, iya. Jadi korupsi itu masih relatif banyak. Hmm. Lalu Presiden kita telah merespon, Ya. bersikap. Harapan kita, sikap tegas Bapak Presiden ini ditindaklanjuti dengan action, rangkaian action Ya. yang konsisten. Ya, ya, ya. Ya. Dan tadi dikatakan salah satu apa yang beliau harapkan adalah segera RUU perampasan aset koruptor itu ya. diundangkan. Itu dalam bentuknya gimana itu, Bang? Nah, jadi apa yang kita amati, ya kita mengapresiasi pemerintah telah menyampaikan RUU perampasan aset koruptor. Kajian akademisnya udah ada ya, Bang? Oh, tentu sudah. Sudah ada ya? Kalau pemerintah sudah membuat Oh, itu, iya, pasti iya. sudah ada. Tapi udah masuk dalam prolegnas belum, Bang? Nah, itu yang kita dengar belum. Belum masuk ya? Belum. Jadi itu sudah disampaikan oleh pemerintah, kalau tidak salah, tahun 2021 atau awal 2022. Berarti Pak Jokowi bagus sekali ya, Bagus. cukup aktif ya untuk bagus. apa Jadi, mengantisipasi kalau ini segala bentuknya. diundangkan, saya kira sangat besar pengaruhnya untuk mencegah korupsi itu. Iya, iya, Nah, iya. itu kan ya para yang berpeluang korupsi Ya, akan berpikir berkali-kali untuk melakukan ya. korupsi karena nanti itu bisa dirampas, dimiskinkan. Betul. Nah, jadi ini yang tadi dikutip, Ya, Bapak Presiden minta ini diundangkan. undangkan ya, ya Jadi betul. tentu pembuat undang-undang itu kan DPR, Ya, ya. sesuai konstitusi. Tentu harapan kita DPR RI ya segera mengambil ya langkah. Bagaimana caranya supaya segera. Ya, 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 Bang. Dan pemerintah tentu harus mendorong itu. Nah, namun menurut pendapat saya, apabila nanti berlama-lama, katakanlah DPR nyatanya nanti masih belum juga, Ya. sementara ini sudah urgen, Ya. mendesak, saya pikir ada mekanisme Presiden bisa Perpu. membuat Perpu. Ya, ya, ya. Lalu nanti pada masa sidang berikutnya DPR akan membahas Betul. setuju atau tidak. Ah, iya, benar. Tapi saya kira ya secara logika politik saya DPR pasti setuju. Ya. Tapi Tidak Bang, mungkin- maaf Bang, saya potong sedikit. Di satu pihak kan ini ada RUU mengenai apa perampasan aset koruptor. Di lain pihak Undang-Undang Cipta Kerja juga kemarin Mahkamah Konstitusi itu udah menyatakan bahwa itu tidak ilegal atau apa ya? Apa ilegal atau apa gitu loh. Itu. Maaf kalau saya kalau ini masalah inkonstitusional bersyarat. Ya, bersyarat ya, ya. Nah, itu gimana itu? Kan sementara sekarang mungkin ada kaitannya itu antara cipta kerja dengan masalah perampasan aset itu. Gimana menurut pendapat Abang nih, pengamatan Abang? Ya, saya pikir kalaupun itu ada korelasi, ya ini persoalan kita bisa pisahkan, gitu. Ya. Nah, kalau Artinya soal begini, Bang. Undang-Undang Ciptaker kan pemerintah sudah membuat Perpu. Ya, ya, ya. Oh iya, iya, betul. Ada perpunya ya. Ada Perpu. Lalu tentu DPR nanti akan membahas itu. Ya, ya, ya. Setuju atau tidak, gitu. Nah, kalau setuju jalan, kalau tidak ya batal, gitu kan? Gitu. Jadi kita harus bisa bedakan dengan apa yang dikatakan Presiden tadi Mengenai itu perampasan RUU aset itu. perampasan aset koruptor. Tapi kan Bang gini, ada yang mengatakan ya, atau ada pengamat atau apa, justru sekarang undang-undang tindak pidana korupsinya justru yang bukan undang tindak pidana nasional, undang-undang KPK-nya yang sekarang menjadi garda terdepan untuk pemberantasan korupsi itu sekarang katanya dilemahkan gitu loh. Itu kan ini hulu kan, ini ke hilir gitu loh. Gimana Bang menurut pendapat Abang dengan pendapat itu? Jadi begini, korupsi ini kan kalau kita berangkat dari teori Lord Acton, ya, kekuasaan itu cenderung korup. Betul. Ya. Nah, jadi harus dibuat suatu sistem yang bisa membuat
enggan korupsi. Ya. Yang membuat Sistem. Oh iya, dengan sistem termasuk itu. undang-undang. Oh iya, oke. Saya ambil analogi ini. Iya, iya. Toko berlian, emas, itu kenapa terang benderang terus? Tidak ada toko berlian yang remang-remang. Iya, betul. Toko emas juga ya? Iya. Kenapa? Supaya tidak ada kesempatan atau berkuranglah kesempatan orang berniat jahat. Iya. Nah, kalau coba itu mati lampu, gelap, bahaya kan? Iya. Nah, jadi bisa saja seperti kata orang, karena ada kesempatan timbul niat. Gitu. Betul. Nah, jadi begitu juga dalam konteks korupsi ini. Kesempatannya harus dibuat seminimal mungkin. Transparansi publik, gitu kan? Nah, harus dibuka itu transparansi publik itu. Iya. Lalu juga kalau sampai terjadi misalnya tindak pidana korupsi itu, itu bagaimana juga dihukum sedemikian rupa supaya ada efek jerah, gitu kan? Nah, jadi kalau demikian, ya, korupsi ini harus sebaiknya dicegah dengan transparansi itu. Dan dengan hukuman yang ada efek jerah itu. Ya kan Bang, sekarang yang menjadi tersangka daripada korupsi itu, ini tanda petik ya, mayoritas itu dari kalangan politisi dan birokrasi ya. Memang undang-undangnya juga menyatakan bahwa pasal 1, pasal 2 juga untuk itu. Cuman kebanyakannya itu kan seperti sekarang bupati, terus politisi atau anggota dewan dan sebagainya yang menjadi itu. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari timbulnya korupsi yang dilakukan oleh para politisi dan birokrasi tersebut gitu, Bang? Nah, di samping tadi masalah kesempatan itu tadi yang tadi itu ya. Jadi seperti saya katakan tadi ya bupati itu kan kekuasaan. Anggota DPR juga kekuasaan. Gubernur dan menteri dan apa saja, segala kekuasaan cenderung korup. Nah, kenapa cenderung korup? Karena di satu sisi dia memang fungsi jabatannya itu, tugasnya itu untuk mensejahterakan rakyat, seperti bupati dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia sebagai manusia itu punya hawa nafsu, yang cenderung bagaimana membuat dia katakanlah menikmati, gitu. Nah, jadi di sini ada katakanlah ambivalensi, pertentangan antara dirinya dan kenyataan dengan tadi kenyataan hidup, tugas untuk mensejahterakan rakyat tadi. Jadi kekuasaan itu kan untuk mensejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa negara. Nah, tetapi ini bisa disalahgunakan. Itu yang disebut penyalahgunaan kekuasaan. Yang terjadi di lapangan tidak seenak yang sebelumnya kita bayangkan. Penyalahgunaan inilah korupsi itu. Gitu kan. Jadi saya katakan tadi perlu transparansi. Ibarat di toko berlian tadi, enggan dia mengambil karena terang, ya kan? Nah, jadi transparansi ini diikuti dengan kontrol, ya. Jadi kalau kekuasaan eksekutif misalnya itu dikontrol oleh legislatif, DPR, perwakilan rakyat. Tapi juga dikontrol oleh masyarakat. Itu yang disebut social control. Nah, namun sosial kontrol ini bisa jalan kalau ada transparansi publik. Begitu. Jadi begini, bukankah sekarang ini terjadinya banyak korupsi itu kan Abang seorang politisi juga, karena ongkos politiknya itu yang mahal, Bang, untuk mengalihkan ongkos politik dan lain sebagainya gitu. Mungkin di situ apakah ada yang salah dari undang-undang atau aturannya yang sehingga mengakibatkan ongkos politik itu jadi mahal gitu. Pengembalian modal ya. Jadi begini, ini kaitannya misalnya dengan pemilu legislatif. Betul. Ya, juga pilkada. Yang sering ditandai money politik. Ya, betul. Sehingga ongkos mahal. Nah, sebenarnya
demokrasi itu harus selalu diikuti dengan hukum. Jadi tegaknya hukum. Ya. Nah, money politik itu kan adalah dilarang. Ya, betul. Haram itu. Di dalam undang-undang pemilu, ya, itu money politik dilarang, politik uang. Nah, tetapi kenapa bisa terjadi? Itu kan. Nah, disinilah yang dikatakan tadi korup itu. Iya, iya. Ya, nah, jadi bagaimana sekarang supaya politik uang itu dicegah atau diberantas? Ya, makanya saya bilang kan tadi, apakah ada aturan yang salah sehingga mengakibatkan ongkos politik itu yang mahal? Jadi menurut saya tidak salah aturan itu. Yang salah itu adalah kenapa hukum tidak ditegakkan. Oh, iya dong. Jadi katakanlah Bawaslu, kalau sudah menangkap ada money politik, ya mesti ada tindakan yang konsisten. Gitu. Tapi kan seolah-olah sekarang ini ya, seolah-olah sekarang ada apa ya tahu tidak tahu lah dengan adanya seperti money politik seperti begitu itu gitu loh Bang. Seorang itu tahu ada ini bentuk orang itu bisa dirasakan ada, tapi tidak terasa gitu loh Bang. Bahwa money politik itu ada, tapi tidak terasa. Jadi gini. Gimana itu? Ini kan ibarat kita membunuh ataupun mengusir tikus dari lumbung. Ya kita harus canggih bagaimana cara mengusir tikus itu. Ya, toh. Jadi pengetahuan, keterampilan dari si penegak hukum ini harus ditingkatkan sehingga dia bisa mendeteksi dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang efektif dalam rangka penegakan hukum. Tapi abang kan tahu sendiri, kalau penegak hukum itu biasanya berbicara kan normatif. Nggak pernah dia berbicara beyond to law. Gitu. Kan sangat, dia kan akan salah juga kalau begitu itu. Dia tidak pernah menciptakan hukum-hukum baru. Gimana menurut pendapat abang gitu? Dia cukup menegakkan hukum yang ada. Iya, iya betul. Nah, kalau memang aturannya ada yang perlu kita pertegas, kita katakan perlu dibuat sebuah penajaman supaya tafsirnya jangan ada yang bias gitu, itu bisa diperbaiki. Nah, tetapi kembali kepada integritas daripada manusia yang melaksanakan penegakan hukum. Nah, jadi dalam konteks sistem pemilu legislatif, proporsional terbuka dan tertutup. Ya. Terbuka itu menimbulkan ekses atau timbulnya ekses money politik. Money politik yang terjadi transaksi antara calon legislatif dengan pemilih, atau mungkin juga ada calon legislatif dengan pelaksana daripada pemilu, gitu, KPU jajarannya, Bawaslu. Nah ini harus dicegah dan diberantas. Gitu. Nah, bagaimana mencegahnya, memberantasnya? Ya, mulai daripada memberikan edukasi, gitu, lalu membuat langkah-langkah, kegiatan-kegiatan yang bisa mendeteksi, sebenarnya kalau ada kemauan, saya kira bisa, gitu. Nah, hanya ya harus ada tadi integritas. Ya, jadi kalau misalnya sudah menangkap sesuatu perbuatan money politik, lalu dilepas, ya karena apa? Dilepas, gitu. Jadi itu seringkali kan karena terjadilah di situ suap dan sebagainya. Gitu. Betul. Jadi ini yang harus ditegakkan. Nah, demokrasi tanpa penegakan hukum itu akan mencederai demokrasi itu sendiri. Nah, kalau saya kutip istilah dari seorang pakar atau cendekiawan, Dr. Jeffrey Winters. Jeffrey Winters, ya. Jadi demokrasi di Indonesia ini, pengamat politik kan dia ya. Ini dia katakan ya nyaris tanpa hukum, gitu kan? Nyaris. Jadi ya itu akibatnya tadi money politik itu tercederai, dan itu dia sebut dengan istilah demokrasi kriminal, gitu. Ya. Tapi demokrasi itu apakah akan bisa Bang selamanya sejalan dengan hukum atau tidak? Begini,
Ada demokrasi mayoritas dan ada minoritas itu, demokrasi itu kan. Nah, jadi kan setiap yang mayoritas itulah pasti yang menang dan itu adalah pembenaran meskipun bertentangan dengan hukum. Bagaimana menurut Abang nih mengenai demokrasi kita kaitkan dengan masalah itu? Jadi bagaimanapun kita harus tegakkan hukum, gitu. Dan itulah, meskipun mayoritas, apapun itu. Tapi kan kebanyakan sekarang jadi, mayoritas, Bang. Jadi demokrasi. Jadi saya bisa tambahkan ya. Demokrasi tanpa hukum itu sama dengan anarkisme. Betul. Ya. Setuju, Bang, setuju. Nah, jadi kalau anarkisme itu kan sama dengan seolah-olah tidak ada negara. Ya. Gitu. Jadi buat apa kita bernegara? Ya. Ada negara, ada hukum. Ya, ya. Gitu kan? Nah, hukum itu harus adil, harus ditegakkan gitu kan? Iya, iya betul. Di hadapan hukum semua sama. Nah, jadi mau katakan tadi mayoritas minoritas nggak ada urusan. Itu hukum itu memandang sama, gitu kan? Ya artinya seperti begini, Bang. Mayoritas itu seperti pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Sebenarnya ini yang penting dia mendapatkan suara yang mayoritas. Meskipun dia dengan money politik dengan apa? Dengan money politik dia tidak peduli, pasti akan menang dia itu. Itulah yang mau saya katakan. Ya, gimana tuh? Membangun demokrasi politik kita adalah bagaimana melakukan pendidikan politik, ya, supaya semua warga negara yang memiliki hak politik ini melaksanakan hak-haknya secara benar, sesuai dengan hukum. Nah, lalu apabila ada warga negara yang tidak sesuai hukum dalam menggunakan haknya, itu harus selain dicegah juga sanksi sesuai dengan hukum yang sudah ada, gitu loh. Kalau tidak, untuk apa hukum itu? Nah, iya betul. Ya karena hukumnya itu ada hukum, kepastian hukum, ada keadilan. Kadang-kadang keadilan sama kepastian itu tidak selalu beriringan. Kepastian hukum sama keadilan. Kadang-kadang ini harus pasti hukum, tapi tidak adil. Jadi gitu. Hukum yang aplikabel kalau dilaksanakan dengan pasti adil. Gitu. Kalau aplikabel ya. Gitu. Artinya hukum itu harus adil, bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Ajas manfaatnya ya. Betul. Itu saya tadi Bang mumpung belum lupa tadi mengenai supaya ini agak menarik sekali nih mengenai terbuka dan tertutup itu, Bang. Proporsional terbuka dan proporsional tertutup nih. Supaya saya jangan lupa. Gimana menurut pendapat Abang sekarang ada desas-desus akan terjadi lagi akan terjadi atau dibuat atau apa gitu loh mengenai proporsional tertutup itu, di mana ranking ditentukan oleh partai segala macam gitu. Pertama gini ya. Iya, Bang. Proporsional tertutup itu kan memilih tanda gambar. Ya, betul. Jadi siapa yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat daerah tingkat daerah itu tergantung pada nomor urut partai. Ya, betul. Nomor urut para caleg dibuat oleh partai itu, yang dicoblos oleh si warga negara. Nah, lalu kalau dia dapat 1 kursi nomor 1 lah, yang dapatnya. Kalau dapat 2 kursi nomor 1 dan nomor 2. Nah, si warga negara yang memilih ini kan bisa saja aspirasinya bukan nomor 1, nomor 2 itu. Dia sebenarnya mau nomor 5. Iya, betul, gitu, betul. Tapi tidak bisa. Iya, gitu kan? Iya. Tidak bisa. Tidak bisa itu. Nah, karena suaranya itu ke partai itu mengikuti nomor 1 dulu. Kalau dapat 1 kursi nomor 2, jadi nomor 5 yang dia aspirasi ini itu dapat kalau sampai dia dapat 5 kursi. Gitu kan? Nah, itu saya mau terangkan gitu kan. Iya, betul Bang. Nah, jadi di mana kedaulatan dia sebagai rakyat? Gitu kan? Iya, betul. Jadi kedaulatannya sudah diambil alih oleh partai. Iya. Ya, kira-kira kalau di persentase mungkin 95% yang dilalui, gitu kan? 5% saja dia memilih partai itu. Iya. Gitu ya, tertutup.
Kalau terbuka, itu dia bisa mencoblos nama. Ya. Nah, kalau dia lihat saya mau yang nomor 5 ini, Ya. dia coblos nomor 5 itu. Nah, perkara dia nanti jadi atau tidak kan ada mekanisme perhitungannya. Ya, ya. Tetapi aspirasi dia sudah sampaikan sebagai warga negara, pemegang kedaulatan, dia coblos sesuai aspirasinya. Ya. Sampai 100% kan. Betul, betul. Nah, jadi mana lebih demokratis? Ya. Mana yang lebih memberikan hak warga negara itu? Tentu proporsional terbuka. Ya. Tapi ada berpendapat ini proporsional terbuka penuh dengan money politik. Ongkosnya mahal. Ya. Sehingga hanya orang-orang yang berduit saja bisa duduk di DPR, di DPRD. Kan kira-kira begitu. Ya. Belum lagi nanti dia di DPR. Tadi Kang Dhani bilang berpikir mengembalikan dana yang dikeluarkan. Iya, iya, biaya politik ya. Nah, ya, jadi dia korup, cenderung korup. Dia sudah ada kekuasaan kan. Tadi Lord Acton bilang kekuasaan itu cenderung korupsi. Nah, jadi dia kalau ada kesempatan, mengapa tidak kan bisa begitu? Ya. Nah, jadi timbul niat. Jadi ini jelek jadinya. Tetapi yang jelek itu kan money politiknya. Ini ekses, bukan bagian daripada hukumnya. Ya. Nah, ekses daripada pelaksanaan hukum. Nah, money politik itu dilarang nggak di dalam hukum? Dilarang. Cuman ada yang memanfaatkan ini, oknum-oknum yang bertugas menegakkan hukum, memanfaatkan ini. Di samping juga warga-warga yang mau dibayar. Nah, jadi warga kan punya hak memilih. Ya. Ini juga sebuah kekuasaan yang juga apa yang dikatakan tadi cenderung korup. Ya. Ya, kalau dia tidak punya integritas, dia jual suaranya. Wanipiro, gitu. Iya. Dia jual. Itu kalau tidak punya integritas. Nah, untuk itu ada hukum, dilarang itu. Itu perbuatan terlarang. Ya. Jadi sebenarnya itu bisa dikategorikan ya korupsi. Ya. Nah, jadi ini bagaimana kita mencegah ini? Mulai daripada edukasi dan segala kegiatan-kegiatan peralatan yang bisa mendeteksi itu. Nah, lalu kalau sudah terjadi, ya ditindak. Ya. Nah, tindakan itu harus konsisten, tanpa pandang bulu. Nah, kalau itu pilihannya, memberantas money politik, itu baru mantap. Betul. Menurut saya. Ya. Jadi demokrasi itu nggak boleh mundur. Ya. Apa yang sudah kita berikan kepada rakyat untuk berdaulat, memilih sesuai dengan aspirasinya, jangan ditarik lagi. Nah, itu yang saya katakan, kalau mau membunuh tikus, memberantas tikus di lumbung, jangan bakar lumbungnya. Tapi keahlian kita untuk menangkap, mengusir, atau memberantas tikus itu. Ya. Tapi Bang, kalau apa yang dikatakan oleh Abang itu benar-benar terjadi itu mungkin 95% itu bakal habis semuanya sama hukum, Bang. Karena hampir money politik semuanya. Coba Bang, yang spanduknya banyak, yang kaosnya banyak, itulah yang menang, Bang. Yang berduit ya. Iya. Loh, itulah justru Ya, yang makanya itu justru tantangan kita sebagai tantangan bangsa. Iya, betul. Jadi tantangan ini memang harus kita jawab secara bersama-sama. Mari kita kampanyekan bahwa money politik ini adalah sebuah kejahatan. Iya. Kejahatan demokrasi. Sangat kejahatan. Ya, bahwa money politik ini akan merugikan masa depan bangsa, anak cucu kita. Karena apa? Ya, pejabat yang dihasilkan oleh sebuah proses demokrasi yang dibarengi dengan money politik, tidak bisa kita harapkan untuk melakukan tugasnya
Ya, mengartikulasi agregasi kepentingan rakyat. Ya, apakah dia kepala daerah, apakah dia anggota DPR, DPRD. Ya, tidak bisa diharapkan optimal. Nah, jadi janganlah warga negara itu menjual haknya itu, apalagi dijualnya dengan sangat murah. Itu kan? Betul. Ya, mahal pun jangan, ya toh, apalagi sangat murah kan. Apakah yang disampaikan oleh Abang itu adalah merupakan salah satu komponen yang mungkin terjadinya penurunan IPK tersebut, Bang? Yang barusan itu karena money politik segala macam itu. Tentu ada korelasinya, ya. Jadi yang melakukan korupsi itu kan pasti adalah mereka yang sedang memegang kekuasaan. Ya, betul. Kekuasaan di tingkat manapun, ya toh. Jadi terjadilah kecenderungan korupsi akibat daripada high cost politik. Gitu. Nah, jadi itu demikian terjadi juga karena memang hukum kurang ditegakkan. Gitu. Jadi saya sangat setuju, ya, dan berharap kepada Presiden yang sudah begitu tegas tadi dapat melakukan langkah-langkah lagi, ya, lebih daripada apa yang sudah disampaikan tadi. Misalnya, apalagi yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi atau mencegah korupsi. Ya, antara lain misalnya beliau meminta digitalisasi, ya, digitalisasi di dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan. Ya. Jadi reinventing government management yang diisi dengan teknologi informasi, jadi sistem informasi manajemen. Nah, ini tentu sangat bagus sekali untuk mencegah katakanlah tindakan-tindakan korupsi. Ya. Jadi kita dukung itu. Begitu juga dengan katakanlah beberapa undang-undang yang perlu lagi dibuat dalam rangka ini. Misalnya, katakan saja dalam pelaporan aset penyelenggara kekuasaan, menurut saya itu perlu diundangkan, dibuat undang-undangnya. Mengenai LHKPN itu? Pelaporan itu, jadi pelaporan harta kekayaan pejabat itu kan? Jadi sekarang ini ada pelaporan. Tetapi ada juga yang tidak melapor, nggak apa-apa. Ya, LHKPN, laporan harta kekayaan. Jadi laporan itu menurut saya itu wajib. Dan selain wajib, juga ya laporan itu harus benar. Jadi jangan ada yang disembunyikan. Jadi bagaimana terhadap laporan yang disembunyikan harus diatur. Apakah itu dianggap pidana? Dan ataukah juga selain itu perlu dirampas karena tidak dilaporkan, tuh? Punya siapa ini, gitu kan? Ya, ini yang menjadikan masalah, Bang. Sekarang ini, bagaimana Abang cara mengkritisi mengenai penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri? Yang tadi itu kan, ini harus ada hukum, harus tegakkan. Nah, sekarang ini gimana cara mengkritisinya, penegak hukum, terus penegakan hukumnya, gitu loh. Yang sekarang ini mungkin sekarang agak terdegradasi mungkin kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum tersebut. Meskipun sebagian adalah yang ini, gitu. Ya, penegakan hukum ini kan sistem, ya. Ya, sistem ini dijalankan oleh manusia, penegak hukum. Jadi dibutuhkan manusia yang berintegritas dan punya kapasitas. Gitu. Nah, sistemnya tentu harus kondusif, memajukan. Gitu. Dan itu tentu bisa dievaluasi secara berkala. Apakah sistem itu efektif atau tidak. Gitu. Nah, misalnya seperti aturan tentang remisi, Nah, remisi terhadap hukuman seorang koruptor. Nah, itu perlu dikaji ulang. Apakah remisi itu plusnya? Dan apa negatifnya?
ya katakanlah terhadap niat kita ataupun harapan rakyat untuk pemberantasan korupsi. Ya toh? Nah, apakah remisi-remisi ini positif? Gitu? Nah, positif bagi siapa ini? Ya toh? Nah, kalau positif bagi yang koruptor kan itu nggak applicable, gitu? Kecuali positif bagi rakyat. Nggak bermanfaat itu ya. Ya, itu. Jadi kan hukum itu applicable kalau bermanfaat bagi rakyat. Gitu? Harus ada manfaatnya. Iya. Harus ada manfaat. Adil dan bermanfaat bagi rakyat. Ya, betul. Betul. Dapat dilaksanakan. Iya. Gitu. Betul. Oke. Terus gini Bang. Nah, kan sekarang ini ya tadi yang apa dikatakan oleh Abang mengenai para penegak hukum, penegak hukum itu mempunyai integritas dan lain sebagainya. Sampai kapan kita mengharapkan kepada penegak hukum yang punya integritas itu, Bang? Dan bagaimana cara men-shows daripada penegak hukum itu supaya penegak hukum itu benar-benar gitu integritas. Jadi gini. Jadi memang bukan Tuhan, bukan Nabi gitu loh. Jadi kalau bertanya sampai kapan ya kita itu harus tidak boleh pesimis ya. Kita harus optimis. Ya, kita harus yakin pada waktunya ada perubahan itu. Ya. Tapi apa yang bisa kita buat? Ya, gagasan apa yang bisa kita kontribusikan? Ya. Apa yang bisa kita lakukan supaya harapan itu terwujud lebih cepat? Kan lebih cepat lebih bagus kan gitu ya. Ya, karena sekarang begini, kadang-kadang kita akan kalah oleh penegak hukum itu karena kadang-kadang penegak hukum berpegang kepada norma. Karena kita menganut hukumnya hukum ajas legalitas. Jadi apa yang terdapat dalam undang-undang itulah yang harus diterapkan. Tidak kita menganut hukum progresif gitu loh Bang. Jadi ya kalau sudah dikasih alasan itu, ya kita ya mau tidak mau harus ikut gitu loh Bang. Gitu loh Bang. Jadi nah itu mungkin kelemahan salah satu, bukan kelemahan ya, apa ya? Jadi yang saya katakan tadi, ya toh. Seseorang yang punya kekuasaan itu akan cenderung korupsi. Ya. Nah, tetapi ini bisa tidak korupsi apabila dia punya integritas, ya kan? Nah, lalu sistem dari segi sistem harus ada yang mencegah. Nah, mencegahnya adalah apabila dia ketahuan terbukti korupsi, ya hukumnya berat. Gitu kan? Nah, kedua tentu bagaimana supaya sistem itu transparan, artinya mudah ketahuan. Nah, apa yang saya katakan tadi, ide tentang undang-undang transparansi pelaporan aset penyelenggara kekuasaan. Katakanlah seorang hakim, ya, seorang hakim harus melaporkan hartanya. Ya toh? Kalau dia tidak melapor, dia kan bisa kena pidana kalau undang-undangnya mengatur begitu. Ya kan? Sekarang itu kan hanya bersifat mengatur aja. Jadi kalau kena pidana, dia kan nggak mau dong kena pidana, dia lapor. Ya kan? Lalu kalau undang-undang itu mengatur, kalau dia melaporkan tidak sesuai dengan fakta, katakanlah hartanya 10 miliar, dia laporkan cuma 3 miliar. Ada 7 miliar disembunyikan. Kalau ini ketahuan, maka dia berhadapan dengan, kalau ini diatur demikian ya, 7 miliarnya diambil oleh negara. Dirampas gitu kan. Atau diambil lah. Kedua, karena dia menyembunyikan, kalau undang-undang mengatur dia juga kena pidana, kan 2 kali kena, ya kan? Nah, lalu bagaimana ini bisa ketahuan supaya mudah? Nah, itu transparansi kayak tadi lampu terang benderang di dalam toko permata. Artinya Bang Dhani, ya, Mbak Wina bisa mengakses semua penyelenggara kekuasaan lewat handphonenya. Betul. Nah, berapa hartanya hakim ketemu dengan polisi
siapa gitu kan, Kombes Ano, dia bisa buka hartanya berapa. Nah, lalu dia tahu, katakanlah, oh kok hartanya cuma segini, padahal ada itu. Ya. Nah, dia bisa lapor, gitu. Ya, ya. Nah, nanti di dalam undang-undang itu misalnya diatur lembaga yang menerima pelaporan, lalu diverifikasi laporan ini kalau benar kena, gitu kan. Jadi kalau seperti itu transparansinya dan mendorong juga social control, masyarakat bisa mengkontrol, melaporkan, ya, itu akan terjadi sesuatu perubahan besar di dalam perilaku, di dalam terkait korupsi ini. Ya, misalnya kayak seorang hakim misalnya disuap 1 miliar gitu kan. Buat apa 1 miliar? Terima suap. Nanti di mana nyimpannya? Iya kan? Iya. Nah, mau disimpan dimanapun itu nanti tetap juga akan ada masalah. Gitu? Nah, jadi disinilah mungkin kita perlu membangun gagasan-gagasan, ya, menjawab pertanyaan Kang Dhani tadi, sampai kapan gitu. Iya, Nah, betul. jadi kita gali gagasan-gagasan. Saya bukan putus asa loh. Oh iya. Nanya begitu doang. Tapi kan Nanya begitu bukan putus asa itu. oke. Jangan pesimis, tetapi juga jangan diam. Harus cari gagasan-gagasan. Ya. Gagasan itu apakah aplikabel nanti ya sambil ini di jalan disempurnakan. Iya. Nah, begitu. Iya. Nah, ada satu lagi misalnya. Saya dengar di Cina ya, dari teman yang di Cina. Di Cina itu suap itu drop itu ketika diterapkan suatu aturan yang menyuap tidak dikenakan pidana. Yang menerima suap. Yang menerima suap yang hukuman kena mati. pidana. Oh iya. Nah, jadi lama-lama tidak ada yang mau disuap. Jadi penyelenggara kekuasaan nggak ada yang mau disuap. Karena bisa pada kena. Yang menyuap kan nggak apa-apa. Ya, jadi suatu ketika yang menyuap ini bisa juga melaporkan kan? Iya, betul. Karena dia tidak kena, beda dengan di kita. Yang menyuap kena juga. Kena ya. Jadi enggan juga dia melaporkan kan? Betul. Nah ini pun perlu dipertimbangkan. Iya. Untuk mengamandemen undang-undang tipikor kita. Undang-undang tindak pidana korupsinya ya. Iya. Karena jadi, memang undang-undang kita kan berpikir ya sepanjang itu bagus buat bangsa negara kita, why not gitu. Iya. Betul. Bang, mohon izin ya. Ya. Ini kan ada yang manis-manis gitu, Bang. Oh ya. Supaya agak sekarang ini kan agak enak gitu, dong. Bang. Loh. Agak dalam podcast kita itu supaya enak. Boleh nggak saya bertanya, Bang? Oh iya. Yang di sebelah Abang, Bang. Ya memang boleh harus ditanya. Oh, harus ditanya. Iyalah, Bang. Kan Kita pendamping semua. masa nggak boleh nanya gitu. Iya. Dari segi yang manis-manis ini bagaimana kan mengenai pembicaraan kita ini mengenai masalah Dia itu. Departemen Pendidikan, Dewan Pimpinan Nasional Soksi. Iya, Mbak makanya. Wina ini. Gimana nih? Jadi dia pendidik. Nah, itulah. Apalagi motivator. Motivator. Terus seorang hipnoterapis. Wah, ini yang komplit sekali. Jangan Nih, dilihat matanya nanti. jangan dilihat matanya, nanti saya bisa tidur gitu loh. Gimana nih dari Kangjeng Mami nih mengenai masalah pemberantasan korupsi atau apa Intinya namanya? tentang korupsi. Intinya tentang korupsi. Nih dari sudut wanita, kalau cewek yang enak wanita atau perempuan sih? Yang paling enak disebut itu Istilahnya. Tidak semua perempuan wanita, semua wanita adalah perempuan. Oh gitu. Tapi paling seneng disebut apa? Sebut Wanita. perempuan atau wanita? Wanita. Sebutnya wanita. Oh iya. Iya, walaupun Kenapa? saya setengah pria gitu. Suaranya laki. gitu ya. Oke, gimana Kanjeng Mami? Oke, thank you Kang Denny. Tadi Denny. sama Bang Ali sudah panjang lebar beliau menjelaskan bla bla Iya, sampai iya. dari caleg dan lain-lain. Ya, cuman senyum-senyum aja.
Intinya kayak sekarang aja banyak loh yang minta pertemanan, Iya. ternyata caleg. Oh gitu? Banyak loh yang berbuat baik, ternyata caleg. Nggak apa-apa saya minum ya. Monggo, silakan. Iya. Saya udah dari tadi sih. Gitu. Nah, untuk mensiasati ya bagaimana? Tanam dulu kamu supaya nggak biaya besar. Iya kan? Karena biaya besar karena belum apa-apa kamu sudah harus menebar tanpa kamu berbuat. Ya. Ini about tentang ongkos politik. Oh. Ketika berbicara korupsi, mohon maaf jika dari segi pendidikan tanpa disadari kita sebagai orang tua sudah mendidik mental korup ke anak. Believe or not. Just example, nak tolong beli garam 3.000. Oke, si anak ini berlaku untuk anak mulai TK ya, di bawah TK masih belum ya. Anak umur 5 tahun dikasih uang 5.000 untuk beli garam 3.000. At least kembaliannya berapa? 2.000. 2.000 kan. Sampai di warung si anak ngeliat permen. Oke, pulang, "Ma, ini garamnya." Kembaliannya 1.000. Si ibu cuma bilang apa? "Oh ya sudah, jajan permen." 5 tahun 1.000. Kemudian 10 tahun berapa? 10.000. And then 5 tahun ke depan naik lagi 100.000. Bayangkan ketika usia 40 tahun. So, untuk meminimalisir yang abang bercerita tentang yang sudah besar, nah kita sebagai orang tua, basicnya adalah orang tua adalah sekolah pertama dari anak. Please, tolong jangan cetak koruptor dari rumahmu atas nama cinta. Atas nama cinta dong. 1.000 perak sama anak ini, bener nggak? Bener nggak 1.000 perak sama anak? Gitu. Iya. Biarin aja sama anak. Tapi tanpa disadari kita mengajak anak itu untuk mengambil yang bukan miliknya. Seharusnya kita bilang sama anak, "Nak, ini uang 5.000, kamu mau jajan atau tidak?" Kalau enggak ya udah. Tapi kalau mau jajan, ambil. Nah, dari situ kita mulai mendidik sama anak bahwa jangan ambil yang bukan milik. Tapi maaf saya potong sedikit. Memang itu katanya korupsi itu turunan dari nenek moyang. Karena nenek moyang kita zaman dulu itu jangan-jangan manusia bang katanya. Itu hantu aja, itu dikasih suguhan gitu supaya ngasih rezeki gitu. Nyindir saya dong. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Gitu. Oh maaf. Untung turunan ya bang, kita kan tanjakan. Kita Gitu ya? berdua dari Soksi tanjakan. Kita nggak kenal turunan. Dikasih kopi, kasih kemenyan katanya. Betul, kasih Gitu ya? hati, Oh gitu ya? kantil gitu. Ada di mobil kalau Ada. mau. Oke, dilanjut. Nah, jadi kita berbicara di situ, gak usah lah. Kalau saya pribadi ya, saya menerapkan ke anak-anak, alhamdulillah saya anak 7. Jadi semuanya itu saat mau ke warung selalu bilang, "Mami nanti jajan ya, ambil 1.000. Dan mereka pun tidak pernah yang namanya ngambil uang tanpa ngomong. Nah itu kita terapkan dulu. Kenapa? Contoh di Jepang ya, salah satu pakar pendidikan pernah mengatakan, "I just need 2 years to teach about mathematics." Oke. Ya, tapi dikasih waktu 15-20 tahun untuk mengajarkan mereka tentang moralitas masih kurang. Iya. So please untuk bangsa ini yang sudah ke depan ya kan, mari memperbaiki. Tapi yang ke bawah ini tadi di bawah sudah discuss sama abang dari mulai generasi Z sampai generasi Alpha, ya kan. Please orang tuanya terapkan budaya jangan mengambil milikmu walaupun itu milik orang tua. Itu sih kalau dari sisi kami sebagai bisa dikatakan kita ya sharing knowledge. Ya tadi kalau menurut Bang Ali ini adalah memulai integritas. Yes. Jadi integritas itu memang harus dari kecil, belajar integritas, kejujuran, segala macam itu memang harus dari kecil. Saya setuju dengan Mami itu mengenai masalah itu mengenai masalah itu. Nah sekarang yang bisa diterapkan itu apa sekarang? Terhadap sekarang yang bisa diterapkan atau bukan diterapkan, dimulainya itu dari mana dulu gitu loh? Dimulainya untuk yang tadi itu. Kepada siapa saja dulu? Mulainya dari mana? Dimulai dari mana? Already you teach your kid about honestly. Sudahkah kita mengajarkan jujur ke anak kita? Sini bang. Gak usah kita ke sana, bener nggak bang? Sepakat kita ke sini dulu. Simple kok. Kalau saya selalu mengatakan ke anak-anak, nah
Ingat ya, jujur itu mahal. Makanya nggak bisa dilakukan orang murahan. Tapi sekarang begini, banyak yang bicara begini. Yang jujur itu belum tentu dipercaya. Yang jujur itu belum tentu dipercaya. Sekarang yang orang tuh cari yang dapat dipercaya, bukan yang jujur katanya. Gitu. Gimana? Ya sekarang hidup itu pilihan. Hidup pilihan ya kan? Kamu milih berkah, apa milih kaya? Itu seloroh aja itu. Ya, kita berbicara seperti itu. Contoh, saya beberapa kali menjadi staf khusus pejabat daerah. Saya mengatakan, Pak, Bapak selama menjabat jadi kepala daerah, saya siap mensupport daerah Anda. Tapi dengan catatan, please don't you corrupt. Karena dari situ pun hak Anda ada. Jadi ketika biasa mulai kalau di daerah tuh suka ya Bang ya, berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali ada pergantian kepala dinas. Itu banyak yang tanya nomor rekening. Tahu kan Kanjeng Mami hobinya berlian, dikasih gitu kan. Saya jajannya berlian Bang, maaf ya. Nah, tapi itu diterima kalau dikasih? Enggak. Oh, enggak diterima. Sampai dikasih uang pun saya cuma mengatakan, mohon maaf, anak-anak saya tahan lapar, tapi anak-anak saya tidak tahan api neraka. Terima kasih. Gaji saya cukup. Nah, itu berawal dari kita. Makanya sampai dibilang kamu tuh staf khusus bupati, staf khusus gubernur, kok kere gitu. Nggak apa-apa, saya miskin harta tapi saya kaya hati. Nah, kembali lagi itu pilihan kok Bang. Iya, iya. Mau dibilang abang jujur, semua tetap kita pernah mengalami. Contoh, Wade saat itu anak masuk ICU. Oke, sementara di sisi sini, ini lagi diminimin duit besar. Saya cuma bilang, I never say, oh my God, I have the big problem. But I say, hey problem, I have the big one. Dan ternyata dapat kok gitu loh. Terkadang kita capek di proses itu aja. Makanya kan saat Bang Ali, yuk dek join di workshop sih, kita lanjutkan lagi. Yuk, why not? Karena apa? Dari awal kita adalah tujuannya organisasi karyawan, mensejahterakan karyawan. Ini suatu penemuan baru loh dalam bincang-bincang mengenai korupsi, berbicara yang jauh sekali dari ini Bang. Bener loh Bang? Iya. Baru sekarang saya ini berbicara mengenai korupsi dari ini. Terusin Mami. Tapi tadi saya mau komen sedikit soal jujur dan dipercaya. Jadi orang jujur belum tentu dipercaya. Iya. Nah, itu bisa. Tapi orang tidak jujur tidak mungkin dipercaya. Oh, gitu. Banyak Bang. Orang jujur banyak Bang. Orang yang tidak jujur tidak dipercaya. Karena bukan itu. Orang jujur belum tentu dipercaya. Ya. Tapi orang tidak jujur tidak akan dipercaya. Tidak akan mungkin dipercaya. Ya selama kalau ketahuan dia tidak jujur. Ya iya dong. Kalau nggak ketahuan bagaimana? Harusnya kalau bahwa ada sebenarnya tidak jujur. Iya, kalau tidak jujur nggak mungkin dipercaya. Gitu ya. Jadi kejujuran itu sangat penting. Sangat penting. Iya betul. Iya. Kan jujur itu indah. Jujur itu mahal kok. Jujur itu mahal ya. Makanya nggak bisa dilakukan orang murahan. Asik. Sindir ya, maaf. Nah, kita ini tadi belum masuk kepada komponen Bang. Mengenai komponen IPK itu Bang. Saya mau melanjutkan komponen-komponen IPK itu apa saja gitu yo. Apa yang bisa menurunkan indeks perception indeks perception korupsi itu Bang. Gitu. Nah, saya kira kita lebih pada bagaimana menurunkan korupsinya. Oh ya Bang, tadi menurunkan kan mungkin harus ada penyebabnya dulu Bang. Jadi soal indeks ini kan potret ya. Iya. Nah, yang menjadi substansi menurut saya adalah korupsinya. Ya korupsinya yang harus segera. Yang mempengaruhi korupsinya itu Bang. Jadi korupsi itu meningkat apabila ada pertama orang-orang yang kurang berintegritas dan punya kesempatan. Dan kekuasaan itu tadi dikatakan cenderung korup. Ya. Nah, ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang kurang berintegritas, gitu, dan sistemnya memberi kesempatan, maka terjadilah korupsi. Nah, jadi bagaimana mengurangi korupsi adalah bagaimana membangun manusia yang berintegritas. Termasuk nation character building itu. Jadi pendidikan sebagai katakanlah upaya yang sangat penting dalam rangka membangun manusia. Pendidikan.
Tapi Bang gini, kedua kedua adalah bagaimana sistem kita bangun yang kondusif mencegah korupsi. Baik itu dari segi transparansi publiknya maupun akuntabilitas publiknya. Dan membuka sosial kontrol. Ya, jadi kontrol ini ya harus ada kan terhadap kekuasaan itu, apapun kekuasaan itu. Nah, kontrol itu harus juga diberi kesempatan dan ruang sosial kontrol. Nah, seiring dengan transparansi publik yang dibuka atau dibangun. Gitu. Ya, bukankah korupsi itu adalah merupakan sebuah kenikmatan, Bang? Ya kan, seumpamanya begini, seorang pejabat sekarang pakai mobil harus pakai foreigner, kuakui di mana-mana kan gitu loh. Mungkin orang yang tidak seharusnya memakai foreigner pun memakai foreigner, gitu loh Bang. Nah ini kadang-kadang orang yang begini itu tadinya baik Bang, tadinya baik orang itu, nggak maksudnya ya. Dia berbicaranya sangat idealis gitu loh, hidupnya sederhana. Begitu dikasih jabatan, dia itu akan ini loh, akan apa? Justru terbawa oleh arus itu gitu loh Bang. Jadi itu tadi kekuasaan itu kan mengundang ya, makanya katakan cenderung korup. Ya. Jadi dia di satu sisi saya ulangi, dia memang kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat, ada fasilitas-fasilitas, ya, ada anggaran, ya, dan sebagainya. Tetapi dia punya ego, dia punya hawa nafsu tadi. Makanya terjadi. Meskipun tadinya orangnya baik kan? Ya, terjadilah perang gitu kan antara mau mengikuti hawa nafsu atau sesuatu yang ideal gitu, untuk menjalankan tugasnya mensejahterakan kekuasaan sebesar-besarnya, mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Nah, jadi ambivalensi ini siapa yang dimenangkan gitu loh. Ada pertarungan di dalam dirinya kan. Nah, yang harus dimenangkan tentu adalah bagaimana kekuasaan yang dijabat itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemajuan saya bangsa, setuju itu kan. Betul. Nah, itu hanya bisa pertama ada integritas pribadi, ya toh. Ya seperti tadi Mbak Wina bilang, dia tidak tahan untuk di api neraka, kira-kira gitu ya. Ya. Tapi masih tahan lapar, lapar gitu kan. Jadi itu juga saya pernah baca tulisan dari Jenderal Hugeng itu mirip gitu. Betul. Jadi integritas. Namun untuk berharap manusia berintegritas seperti ini kan juga harus kita ikuti dengan sebuah sistem yang baik, mencegah, gitu kan. Nah sehingga dia pun kalau ada tadi niat, mengurungkan niat, gitu kan. Karena nanti kalau ini pasti ketahuan atau mudah diketahui orang, saya akan kena hukum. Nah, saya tidak mungkin lepas dari jeratan hukum. Dan apa yang saya korupsi ini juga nanti pada waktunya ketika ketahuan, selain saya dihukum, akan dirampas oleh negara, gitu kan. Abang setuju nggak kalau seumpamanya begini? Ini fasilitas-fasilitas untuk para pejabat itu, ya kan abang tahu sendirilah ya, para pejabat itu, lihat aja bisa seorang eselon 2 bisa setengah lantai, punya kamar bisa setengah lantai, dia punya ajudan, punya terus punya mobil, ada mobil buat istri, buat ini. Kalau seumpamanya itu dikurangi, artinya reduksi sedikit gitu loh, atau bukan sedikit ya, direduksi lah supaya supaya kenyamanannya tidak terlalu gitu loh. Setuju nggak kira-kira Bang? Jadi begini, fasilitas itu ya tentu mengikuti tugas. Gitu. Jadi kalau ruangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya cukup dengan katakanlah
7 kali 5 ya, buat apa harus 70 kali 5 gitu kan? jadi sesuai kebutuhan aja, proporsional. Iya. Begitu juga misalnya ya peralatan-peralatan lain, termasuk kendaraan, sesuai dengan tugas saja. Forerunner segala macam. Kan sekarang Sesuai dengan tugas. Sekarang kalau di jalan aja kita nggak tahu quick. Waduh, kita udah pinggirin itu Bang gitu. Ya, biarkan pemirsa saja yang akan menyimpulkan mengenai masalah ini nanti. Betul. Dari pemirsa dari sahabat Soksi, dari sahabat Asgardia, silakan aja Anda yang menyimpulkan kesimpulan daripada pembicaraan kita ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, rahayu kita semua.